Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, salah satu pergumulan terbesar manusia itu bukanlah kemiskinan, sakit penyakit atau penderitaan, melainkan hidup yang dikendalikan oleh rasa takut. Ketakutan membuat manusia kehilangan damai sejahtera. Ketakutan membuat manusia tidak mampu menikmati hidupnya. Dan ketakutan bahkan membuat manusia sulit untuk mendengar suara Tuhan. Kalau di dalam ilmu saraf, saudaraku, ada bagian otak yang berperan mendeteksi ancaman. Itu disebut dengan amigdala. Ketika seseorang menghadapi bahaya, amigdala ini segera mengaktifkan respon seperti melawan, lari, atau membeku. Fight, flight, freeze. Mekanisme ini sebenarnya diciptakan Tuhan untuk melindungi manusia. Masalahnya, saudaraku, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, batin manusia menjadi penuh dengan ketidakamanan. Sehingga banyak orang hidup dengan amigdala yang terus aktif. Seolah-olah setiap keadaan itu adalah ancaman bagi dirinya. Mereka khawatir tentang apapun, khawatir tentang uang, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kesehatannya, pekerjaannya, apalagi pelayanannya. Bahkan tentang apa yang orang lain pikirkan mengenai dirinya pun dia khawatir. Maka dari itu banyak orang yang tidak pernah benar-benar tenang hidupnya. Tubuhnya berada di rumah, tapi pikirannya berada di masa depan. Tubuhnya sedang beribadah, tetapi pikirannya sedang menghitung kemungkinan-kemungkinan apa yang buruk yang bisa terjadi dalam hidupnya. Setelah Adam jatuh dalam dosa, respon pertama yang dilakukan adalah bersembunyi dari Allah. Itu terdapat dalam Kejadian 3 ayat 8. Kenapa? Karena dosa menghasilkan ketakutan. Sebelum jatuh dalam dosa, saudaraku, Adam dan Hawa menikmati kehadiran Allah tanpa rasa takut. Tidak ada rasa takut. Namun setelah dosa masuk, sistem batin manusia dipenuhi dengan rasa terancam. Karena dia sudah melakukan hal yang salah. Maka sejak saat itu manusia cenderung hidup di dalam mode bertahan hidup. Survival mode. Itulah sebabnya dunia dipenuhi dengan kompetisi hari ini. Ambisi, keserakahan, kecemasan. Semua itu berakar pada ketakutan kehilangan sesuatu. Dalam bahasa psikologi modern, manusia hidup dengan amigdala yang terus bekerja tanpa henti. Saudaraku, amigdala itu adalah sepasang struktur kecil berbentuk sebiji almond itu yang terletak jauh di dalam otak. Tepatnya di bagian lobus temporal medial dan merupakan bagian dari sistem limbik, yaitu sistem otak yang berperan dalam emosi kita, motivasi kita, memori kita, dan perilaku sosial kita. Itu saudaraku. Jadi secara klinis, amigdala itu berfungsi sebagai pusat deteksi ancaman dan pengolahan emosi. Tugas utamanya memang menjawab pertanyaan apakah ini aman atau berbahaya. Jadi standby terus dia. Ketika mata kita, telinga atau indera lain menerima informasi, maka amigdala dengan sangat cepat menilai apakah ada ancaman yang harus direspon atau tidak. Itu amigdala, saudaraku. Jadi biar kita mengerti hubungan amigdala dengan bagaimana kita bertuhan dengan benar. Jadi untuk memproses ketakutan itu amigdala. Ada bahaya nggak? Bahaya fisik, ancaman sosial, atau situasi yang menegangkan, menakutkan, atau pengalaman-pengalaman trauma. Itu diproses. Itu fungsi dari amigdala itu. Misalnya dengar suara ledakan, boom, itu amigdala bekerja langsung. Atau ketika kita berjalan di taman, tiba-tiba kita melihat ular, lah disitulah amigdala aktif.
Apalagi fungsi dari amigdala itu? Amigdala membantu otak untuk belajar dari pengalaman emosional. Contoh, kalau seseorang pernah digigit anjing, amigdala dapat membuat orang tersebut lebih waspada terhadap anjing di masa depannya. Apalagi amigdala bekerja sama dengan bagian otak untuk mengingat fakta dan kejadian. Jadi amigdala itu mengingat emosi yang menyertai kejadian itu. Maka dari itu banyak orang dapat lupa detail suatu peristiwa, tapi masih bisa merasakan atau mengingat rasa takut, rasa sedih, rasa bahagia yang pernah dirasakan di momen itu. Itu dari amigdala, saudaraku. Dan amigdala juga membantu mengenali ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh, membaca emosi orang lain. Maka kalau rusak amigdala ini dapat menyebabkan seseorang kesulitan mengenali emosi orang lain, terutama rasa takut. Itu saudaraku, jadi kita harus mulai mengerti. Kalau amigdala ini tidak terkontrol, maka orang akan mudah cemas, khawatir. Bagaimana ya kalau aku gagal ya? Bagaimana kalau aku hilang pekerjaan ya? Bagaimana kalau aku sakit ya? Itu mulai. Itu amigdala yang tidak terkontrol. Apalagi sulit mendengar suara Tuhan. Ketika amigdala terlalu aktif, pikiran dan emosi jadi gaduh dalam diri kita. Akibatnya seseorang lebih mendengar ketakutannya daripada mendengar tuntunan Roh Kudus. Dan yang ketiga, efek amigdala kalau tidak terkontrol, saudaraku, orang ini mudah meledak marah. Dikit-dikit marah, sedikit-sedikit teriak marah. Semuanya reaktif dan mudah marah. Amigdala yang aktif itu, yang berlebihan itu membuat seseorang gampang tersinggung, defensif, mudah meledak emosinya. Itu saudaraku. Dan yang keempat, sulit percaya kepada Tuhan. Orang yang amigdalanya berlebihan, efeknya orang itu tetap berdoa, tetap beribadah, tapi hatinya terus tidak merasa aman. Dia lebih percaya pada perhitungan manusia daripada pemeliharaan Tuhan. Dan model begini sulit mengasihi orang lain, karena hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, energinya untuk melindungi dirinya sendiri. Akibatnya orang begini sulit mengampuni, sulit memberi, sulit mengasihi dengan tulus, susah sekali. Dan banyak dari mereka mengambil keputusan hidup dibuat itu bukan karena kehendak Tuhan, tetapi dia membuat setiap keputusan itu berdasarkan ketakutan. Dia mau menghindari resiko, dia mau menghindari penolakan, apalagi dia mau menghindari penderitaan. Dan amigdala yang terus aktif ini dapat memicu orang itu sampai mengalami stres berkepanjangan. Dia terganggu tidurnya. Konsentrasinya turun, membuat tubuhnya terus tegang, saudaraku. Dan model begini pertumbuhan rohaninya sulit. Kenapa? Karena orang ini dikuasai ketakutan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Tidak diserahkan dirinya kepada Roh Kudus. Begitu saudaraku, itu semoga Anda mengerti sedikit tentang amigdala. Dan itu terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa, itu efeknya sampai hari ini sama. Maka ketika seseorang mulai membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. Dia bisa mulai menemukan identitasnya. Dia tidak lagi mencari kenyamanan, keamanan dari apapun dan siapapun. Dari uang, dari pujian manusia. Tidak menggantungkan kebahagiaannya pada keadaan. Tidak. Ia menemukan rasa amannya di dalam Allah. Ini baru bisa rest amigdalanya. Maka ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh deep di dalam intimacy with God, menyembah Tuhan dengan hati yang murni, dan menikmati hadirat Allah setiap hari, dia sedang membangun apa yang disebut dengan secure attachment atau ikatan yang aman dengan Tuhan, bonding dengan Tuhan. Maka di dalam keadaan itu, alarm batin yang selama ini terus berbunyi mulai jadi tenang. Amigdala itu mulai tertidur, rileks.
Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ada keyakinan bahwa Allah memegang kendali hidupnya. Jadi boleh saya katakan saudaraku, konektivitas kita spesial, hubungan spesial kita dengan Tuhan, bonding kita dengan Tuhan, kualitasnya itu akan mempengaruhi psikologi kita juga, mempengaruhi psikis kita juga. Ini buktinya kelihatan. Kalau kita punya keyakinan yang penuh dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, maka amigdala itu bisa istirahat. Mengapa orang yang intim dengan Tuhan lebih mudah mendengar suara Tuhan? Karena amigdala yang terlalu aktif itu bising. Jadi hatinya dipenuhi dengan kegaduhan. Maka di situ orang sulit mendengar suara Tuhan atau khawatirnya sendiri. Maka banyak orang berkata Tuhan tidak berbicara kepadaku. Padahal seringkali Tuhan berbicara, tetapi suaranya tertutup oleh kegaduhan batinnya sendiri. Maka dari itu saudaraku, salah satu tujuan doa bukan hanya menyampaikan hal permohonan kepada Tuhan, tetapi menenangkan jiwa agar mampu menangkap suara Tuhan. Suara tuntunan Roh Kudus. Nabi Elia tidak menemukan Tuhan dalam angin besar, gempa bumi, api, atau apapun, melainkan dalam suara yang lembut. Suara Tuhan seringkali datang dalam keheningan yang hanya dapat didengar di dalam batin dan jiwa yang tenang, saudaraku. Amin, saudaraku. Di dalam sebuah penelitian neuroscience, saudaraku, menunjukkan bahwa praktek doa yang mendalam, meditasi rohani, dan rasa syukur yang konsisten itu dapat menurunkan aktivitas berlebihan pada pusat ketakutan serta meningkatkan area otak yang berhubungan dengan pengendalian kasih, diri, dan pengambilan keputusan yang sehat. Amigdala itu berpengaruh. Ada hubungan antara doa dengan keteduhan di amigdala diri kita. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya bekerja secara rohani, tapi juga menyentuh seluruh keberadaan manusia. Ketika seseorang tekun mencari Tuhan selama bertahun-tahun, yang berubah bukan hanya perilakunya, tapi cara berpikirnya berubah. Cara merespon masalahnya berubah. Cara memandang hidupnya berubah. Reaksi paniknya menjadi tenang, berubah jadi tenang. Kemarahannya meledak-ledak berubah menjadi penguasaan diri. Ketakutannya yang berlebihan berubah menjadi trust in God. Maka kalau kita tahu ini saudaraku, di dalam suara kebenaran, ya, kita belajar suara kebenaran. Kekristenan itu bukanlah usaha mendapatkan pertolongan Tuhan sebanyak mungkin loh. Betul kan? Suara kebenaran itu mengajarkan kepada kita bahwa kekristenan itu adalah proses menjadi manusia yang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Yesus hidup dalam ancaman tiap hari. Dia difitnah, dia ditolak, dia dibenci, dia disalibkan. Namun kita tidak pernah melihat Yesus panik. Kenapa? Karena hidupnya sepenuhnya berada dalam pelukan Bapa. Keintimannya dengan Bapa menghasilkan kestabilan yang tidak dapat digoncangkan oleh keadaan apapun. Inilah tujuan akhir perjalanan rohani kita. Bukan sekedar memiliki iman untuk menerima berkat, tetapi memiliki relasi yang begitu dalam dengan Allah, sehingga ketenangan Kristus menjadi bagian dari hidup kita. Ketika itu terjadi, saudaraku, amigdala tidak lagi menjadi penguasa hidup kita. Roh Kuduslah yang memimpin seluruh keberadaan kita. Maka dunia boleh goncang, ekonomi boleh tidak menentu hari ini, dan masa depan boleh tampak gelap. Namun orang yang hidup dalam hadirat Allah akan tetap tenang, sebab keamanan hidupnya tidak berasal dari dunia ini, melainkan dari Allah yang hidup dan yang kekal. Amin, saudaraku ya. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tetap tenang, tetap teduh dalam hadirat Allah. Kuasai diri kita dalam perkenanan Tuhan. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari
yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.